guys, ketemu lagi sama channel saya, Blanyon Angel. Nah, hari ini saya kedatangan project berbeda ya kayak biasanya. Biasanya kan saya bahas tentang post-stroke atau keluarga dari GL. Ada CB, GL, MP, Tiger, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya kedatangan project itu Fish Air yang dirubah sudah jadi motor trail. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa follow sosial media saya, Instagram, Facebook. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Tanpa basa-basi, kita lanjut guys, kita langsung bahas ke mesinnya aja. Nah, masalahnya di sini itu motor ini katanya itu gancet atau si piston nggak bisa bergerak. Nah, karena sudah lama nggak pernah terpakai, udah hampir 3 tahun, ini motor nggak pernah dipakai, mangkir. Awalnya sih bagus buat trek, buat apa aja tuh enak. Tapi karena sudah nggak terpakai, nggak terurus, jadi macet, mati, pistonnya gancet, itu juga masalahnya. Nah, sebelum kita bongkar, perlu kalian tahu juga ya guys, kalau channel saya itu bukan cuma membahas tentang CB aja atau keluarga CB. Jadi semua motor itu saya bahas, cuma kebanyakan saya bahasnya di keluarga CB kayak GL, MP3 dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu contoh channel saya itu nggak cuma membahas 4 tak CB, tapi 2 tak juga saya bahas kok, pokoknya semuanya. Nah, karena motor ini itu sudah nggak bisa di engkol atau di kickstarter, kita buka di bagian buringnya dulu, kita cek masalahnya di situ atau bukan. Oke, lanjut. Nah guys, gini ya guys, ternyata itu dalamnya mesin isinya air tuh. Jadi di knalpot itu isinya cuma air. Kenapa gancet ya? Karena ada airnya. Masalahnya di mana ya? Di mesinnya. Jadi kayak gitu guys. Sebentar, jadi kayak gitu. Ternyata dalamnya mesin itu isinya air semua. Tuh, gasnya tadi. Kenapa gancet ya? Karena ada airnya otomatis. Ini kemungkinan besar saya harus ganti. Stang juga kena, lahar bandul dan lain sebagainya. Karena kalau udah masalahnya itu sama air itu sudah fatal. Jadi kayak gitu ya guys, masalahnya di situ. Kita lanjut lagi buat bongkarnya ya guys. Nah guys, buringnya itu kalau menurut saya sih kayaknya udah sok-sokan ini, karena udah nggak ada serinya. Gancet, kena air, nyopotnya juga susah banget. Stangnya untung masih bisa, nggak ikut gancet, cuma di pistonnya aja. Nah, cara nyopot stang piston gancet itu, kalau kita pukul itu jangan pakai palu yang besi ya guys, itu bahaya, maksudnya bisa ngerusak si sirip-siripnya atau yang lain-lain gitu. Kalau mau pukul-pukul itu harus pakai kayu, kalau enggak ya seenggaknya pakai palu yang karet kayak gini, jadi aman walaupun lama. Jadi kayak gitu ya guys. Nah,
pistonnya tuh kayak gini. Ini udah nggak bisa dipakai ini. Kenapa? Karena ya kena air. Nah, posisi pistonnya itu sudah seperti ini. Baretnya itu udah dalam banget, udah nge-space atau kasih ruang. Kalau oversize nya berapa ini? Gak terlalu jelas, nanti saya bersihin. Kalau nggak saya ukur ntar. Jadi kayak gitu ya guys. Kalau stang sehernya atau stang pistonnya kita cek. Ini masih aman sih guys, kalau stang pistonnya masih aman. Cuma kita nggak tahu posisi lahar bandulnya itu gimana. Soalnya itu kerendam air ya. Ini benar-benar harus dibelah. Isinya air guys. Tuh kelihatan. Nah isinya itu air guys. Kita lanjut untuk copot magnet kopling sama yang lain-lain. Nanti setelah mesinnya turun tinggal kita belah. Oke. Nah guys, kita lanjutin ya guys. Kali ini semuanya sudah dibelah. Bandulnya ini atau kruk asnya, terus ini rasionya kayak gini. Rasionya ini masih 4 speed, belum full cloud. Kalau full cloud itu ada bedanya, cuma bedanya itu nggak terlalu signifikan lah. Nah, bearingnya itu kan mau diganti. Kenapa? Karena udah karatan, macet, nggak bisa. Ganti saya pakai NTN. NTN itu produk Japan. Mana ya? Nah, nih made in Japan. Ya guys, made in Japan. Piringnya mana ya? Piringnya kayak gini. Kalau Fish Air itu ukurannya atau serinya itu 6205. 6205 kanan kiri sama. Kayak gini guys. Kalau Air King itu beda ya guys, kanan kirinya itu beda. Yang satu, kalau Air King saya agak lupa serinya berapa, cuma kanan kiri itu besarnya beda. Tapi kalau Fish Air bebekan itu sama, masih sama. Nah, project hari ini saya mau rakit kerasnya dulu, pasang bearing sama seal keras. Kalau seal kerasnya saya juga pakai ori ya guys.
keras. Nah, seal kerasnya kayak gini. Nok TC25 40/8. Seal keras. Kelihatan nggak guys? Kelihatan lah ya. Pertama-tama kita pasang sealnya dulu aja ya. Pasang seal di sini. Jangan sampai kebalik. Biasanya kalau saya itu pasang seal tak kasih. Biasakan kalau getok-getok itu jangan pakai palu. Pakai palu boleh, tapi yang karet kayak gini. Nah, kalau mau pakai palu, kita tuh langsung jangan ketok ke sealnya, tapi kita harus ada medianya. Contohnya seperti ini. Nah, udah guys. Pastikan rata dan rapi. Setelah itu kita bersihkan lagi. Jangan lupa dibersihkan awalnya. Jangan biasa atau kebiasaan kotor. Itu bisa ganggu lubang-lubang, contohnya kayak lubang oli atau yang lain. Kalau di 2 tak itu sih nggak terlalu dominan ya lubang-lubangnya. Kalau 4 tak juga salah satu lubang oli mampet, imbasnya itu bukan main guys, benar-benar bahaya. Astagfirullah. Nah, karena di sini itu masih ketutup, kita buka ya guys, biar bisa ada asupan oli. Soalnya ini kan di dalam, kita harus buka. Kecuali kalau bearing bearing buat roda atau apa itu nggak dibuka nggak apa-apa, biar nggak kotor. Tapi ini kan yang di dalam, biar ada asupan apa guys? Ya asupan oli lah, masa asupan jangan gitu ya, lain kali. Waduh, men. Nah, dibuka guys, dibuka. Biar kenapa? Ada asupan apa? Asupan oli lah. Asupan apa lagi? Jangan ngeres loh. Setelah itu yuk kita pasang. Biasa kalau mau tutuk-tutuk atau ketok-tok pakai yang karet. Udah ya guys, perhatikan terus, jangan sampai ada yang miring ataupun sebaliknya. Setelah itu kita pasang bandulnya. Ini bagian kayak gini.
Jangan lupa bersihin dulu ya guys, part-part bekas entry bone dan lain-lain, biar olinya itu enggak pada ngerembes. Setelah semuanya sudah siap, kita tripod, kita lem. Kita lem yang rata, jangan sampai ada yang kelewatan, karena nanti nek nggak dilem yuk bocor guys. Soalnya ini kan nggak pakai packing, ini juga yang nggak pakai packing tengah atau packing counter. Nah, setelah kita lem sudah selesai semuanya, nah kita pasang ya guys. Ini semuanya untuk baut inti-intinya itu sama yang punya diganti pakai baut T8, yang tadinya pakai Obeng Plus sekarang diganti baut T8. Kenapa? Karena untuk mempermudah, atau kalau udah ada yang selek itu gampang buat nyopotnya. Kalau baut Plus atau baut Obeng itu kan susah guys. Tapi sih karena kemarin belinya mendadak, ada beberapa yang nggak pakai baut 8 tetap mempertahankan yang baut obeng. Sekarang itu kita melanjut ke pemasangan silinder head sama silinder kop. Jangan lupa bersihkan dulu. Untuk pistonnya ya guys, kemarin udah di bore up, gak cuma di oversize tapi di bore up juga. Jadinya itu pakai piston RX Special. Nah, RX Special sama piston Fish Air itu gedenya berapa sih? Kalau diameternya itu, diameter pastinya itu, piston RX Special itu piston diameter 55. Kalau standarnya RXS itu saya juga agak lupa ya guys berapa. Yang jelas ini pakai piston 55 karena diameternya udah diganti, udah di bore up. Terus untuk boringnya sendiri, linearnya otomatis sudah diganti. Ntar guys, agak susah ini. Nah, linearnya udah diganti, udah lebih besar lagi dari standarnya. Nah, dulunya itu packingnya banyak banget. Kenapa? Karena seher awalnya itu nggak dibubut, cuma dikepras bawahnya aja, jadi tetap kurang. Nah, jadi kayak gini guys, ini udah ini udah di porting juga, porting semuanya. Boringnya juga udah, linearnya udah gantian, udah nggak originalnya lagi. Kenapa? Nah, untuk spinnya sudah saya pasang, tinggal kita pasang ke sini. In, jangan kebalik ya guys. Pasang piston itu jangan sampai kebalik, ada kodenya in sama egg. Kalau sampai dibalik ya bangetan lah, orang ada kodenya juga.
Nah guys, kalau 2 tak itu ada yang namanya lahar bambu di pen pistonnya. Jadi di pen piston itu sini. Nah, lahar bambunya itu di sini. Jadi kayak gitu ya guys. Ini masuk ke sini. Bedanya sama 4 tak itu kayak gitu. Jadi ada lahar bambunya atau bearing bambu. Nah guys, untuk pistonnya seperti ini, dibikin peres, terus ngedum untuk ngambil kompresinya agar lebih padat. Jadi ini kan speknya spek buat trabas karena dipasang di trail, jadi kompresinya dibikin padat, tapi nggak kepadatan ya guys, karena squeeze-nya itu masih standar, belum papasan, jadi masih tinggi sekali, masih aman, kategori aman banget, gak mungkin natap. Nah guys, untuk mesin sudah saya kelarin barusan, sisa tadi malam. Videonya nggak saya keliatin, kenapa ya, karena cuma ngerakit aja sih, kayaknya gampang lah. So far semuanya oke. Pengapian udah ada, apinya udah gede, tinggal ngasih oli, cek sound dan lain-lain. Sekarang sudah selesai semuanya, proses setting karbu dan setting mesin sudah selesai.
tampaknya seperti ini. Dari proses yang panjang, hasilnya lumayan memuaskan. Cuma ada satu masalah, yaitu di kapas koplingnya minta diganti, tapi sementara belum mau diganti dulu karena terkendala dengan budget. Kita cek sound dulu, lihat suaranya. Anjir. Nah, kurang lebih kayak gitu ya guys. Untuk suara sih bagus lah, mirip IZ Jawa. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton.